menempuh jalur hukum, rekan Reza? Ya baik Elsa, dari wawancara yang kami lakukan, dari pertemuan kami dengan para orang tua murid, jadi ada dua murid di SD Negeri Ungaran 01 yang eh, mengalami sakit hingga akhirnya harus dirawat inap di rumah sakit di Ungaran. Dan salah satu orang tua tersebut sudah kami tanyai, eh, bernama Krishna Bramantio Aji. Krishna mengatakan bahwa pihaknya harus menempuh jalur hukum dan merencanakan akan mengupayakan para orang tua lain yang ikut bergabung untuk bersama-sama mengambil langkah hukum ini. Jadi alasannya karena eh, Krishna melihat bahwa persoalan ini harus eh, diatasi dan juga pihak-pihak yang berwenang ya, pihak yang punya kemudian SPPG itu harus mengevaluasi dan harus memperbaiki kinerjanya. Selain itu, Krishna juga secara personal ya, Krishna bercerita bahwa anaknya sendiri yang menjadi korban dan tidak main-main karena taruhannya kesehatan. Dengan program yang seharusnya menyehatkan anak tersebut, Krishna justru bersedih karena anaknya sendiri harus dirawat inap di rumah sakit. Sehingga waktu kami wawancara, Krishna juga mengeluarkan air mata sambil menangis begitu ya, terlihat sedih. Dan Krishna juga sendiri merupakan penasihat hukum. Jadi sehari-harinya aktivitasnya bekerja sebagai penasihat hukum yang tergabung dalam advokat yang ada di Ungaran. Begitu Elsa. Baik, rekan Reza. Kemudian mengapa sang ayah Krishna menilai penanganan medis terhadap anaknya tidak logis dan tidak memadai, rekan Reza? Oh ya, baik. Dari keterangan yang kami himpun juga, memang setelah kejadian tersebut, dari pantauan kami, petugas medis, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian Polri juga berada di sekolah tersebut untuk memeriksa makanan-makanan yang ada, yang diduga menjadi penyebab keracunan massal. Saat itu, dua anak yang dilarikan ke rumah sakit tersebut, salah satunya mengalami muntah, termasuk anak Krishna, muntah hingga 3 kali. Eh, Krishna beranggapan bahwa eh, pemeriksaan yang dilakukan terhadap anaknya ini dan termasuk makanannya ini tidak dilakukan secara logis begitu karena yang diperiksa ini saat ada sakit-sakit muntah-muntah begitu hanya diperiksa sampel darahnya saja dan untuk muntahannya atau makanan yang keluar dari perut anak Krishna tersebut tidak diperiksa sedangkan Krishna berpendapat bahwa eh, reaksi anak yang cepat ya atau reaktif muntah saat setelah mengkonsumsi puding dari menu MBG tersebut eh, diduga ada sesuatu entah racun atau zat lainnya yang eh, berpotensi eh, menyebabkan Azalia itu muntah ya begitu ya secara cepat hingga waktunya juga beberapa menit saja. Seharusnya memang Krishna ini meyakini bahwa seharusnya yang diperiksa adalah makanannya. Dan untuk itu, Krishna melihat ada yang janggal, sehingga akhirnya dia akan menempuh jalur hukum untuk kasus ini. Begitu, Elsa. Baik, berarti kabar mengenai ia menganggap ada yang tidak logis dan tidak memadai berarti itu benar adanya. Lantas, selain menempuh jalur hukum, ada juga surat terbuka yang akan dilayangkan. Lalu, apa isi surat terbuka yang sedang disiapkan Krishna dan kepada siapa surat itu akan dikirim, rekan Reza? Ya, Elsa. Jadi Krishna ini tidak hanya mengusut dari hukumnya saja, namun dia ingin memperjuangkan program pemerintah yang semestinya berjalan baik ini akan terus diawasi dan juga semakin baik. Sehingga Krishna ini melainkan surat berisi tentang nantinya ya perbaikan birokrasi, kemudian pelayanan, pengawasan dan juga sumber daya manusianya hingga ahli-ahli gizi dan lain sebagainya untuk bisa optimal dalam menyelenggarakan program makanan bergizi gratis ini. Karena Krishna sendiri mendukung program tersebut, namun tidak dengan cara-caranya atau dengan birokrasi atau pelaksanaannya yang mungkin terkesan kurang pengawasan begitu sehingga
Periksa ini juga ingin pemerintah ini bisa lebih baik dalam menjalankan makan bergizi gratis, sehingga surat itu dilayangkan kepada otoritas ya, pihak Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, dan juga Presiden Republik Indonesia. Begitu, Elsa. Baik, rekan Reza. Kemudian terakhir dan tak kalah penting, bagaimana reaksi psikologis anak-anak korban setelah insiden keracunan ini dan apa dampaknya terhadap program MBG, rekan Reza? Ya, baik Elsa, ini perlu kami jelaskan juga. Jadi dua anak yang dirawat inap di rumah sakit ini sudah kami tanyai juga, kami juga berbicara dengan orang tua anak-anak tersebut, mengaku takut ya melihat makanannya karena memang reaksi yang ditimbulkan itu sangat cepat, muntah, kemudian gejalanya mual, pusing. Anak-anak tersebut seperti masih sedikit ketakutan, ditambah lagi kondisi saat kejadian itu banyak anak yang mengalami hal serupa hingga kemudian ambulans datang, ada juga polisi dan lain sebagainya sehingga anak tersebut semakin takut. Dan ini kemungkinan membutuhkan dukungan dari orang tua dan juga guru-guru setempat. Kami lihat juga guru kepala sekolah di SD Negeri Ungaran tersebut kerap mendatangi dan menjenguk dua pasien atau dua anak yang dirawat tersebut, sehingga untuk mengembalikan moral atau menenangkan si murid tersebut. Dan untuk kondisi terkini, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa dua anak tersebut kemungkinan akan pulang hari ini, sehingga kondisinya sudah membaik, sehingga hanya dirawat inap 2 malam saja. Kemudian untuk kondisi anak yang lain juga sudah ada di rumah, jadi ada 20 anak totalnya ya. Ini saat ini kondisinya semakin membaik semua. Untuk program MBG sendiri, dari pantauan kami dan info yang kami gali, memang SPPG yang menyediakan MBG di beberapa sekolah di Ungaran itu dihentikan sementara proses produksinya, sehingga tidak mengirim. Jadi pengirimannya di stop dan SD Negeri Ungaran tersebut masih tidak menerima atau tidak mendapat MBG. Ada pemberhentian program makan bergizi gratis tersebut untuk sementara sambil menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang kemarin sempat diduga menjadi penyebab keracunan massal. Begitu, Elsa. Baik, tentu